Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan kesehatan, rezeki dan keselamatan yang tak ada henti-hentinya. Sholawat serta salam kita curahkan juga kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Hadirin dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, izinkanlah saya menyampaikan sedikit ceramah tentang obat paling ampuh yang dapat menjawab semua pertanyaan, semua permasalahan yang ada di dalam hidup. Gimana biasanya kita itu healing dari permasalahan hidup, healing dari hati yang sedang terluka? Biasanya kita akan curhat ke orang tua, ke teman, maupun ke guru. Jadi curhat itu jadi pelampiasan kita biar hati lebih plong, lebih tenang, dan lebih segar. Tapi itu cuma salah satu cara, karena ada cara lain yang lebih efektif dan lebih manjur daripada curhat, yakni tadabbur, healing dengan Al-Quran. Di Islam itu banyak banget hal-hal yang indah dan hal-hal yang baik. Tapi tidak ada hal yang lebih efektif dan lebih indah daripada tadabbur. Karena dengan tadabbur Al-Quran, kita itu bukan cuma membaca, tapi juga memahami dan menghayati ayat demi ayat yang ada di Al-Quran. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW punya masalah, beliau mencari solusinya lewat Al-Quran. Allah juga bersabda menyebutkan bahwa Al-Quran itu salah satu obat yang paling manjur di Quran surah Yunus ayat 7 yang berbunyi wasyifa'ul lima fis sudur, yang artinya Al-Quran adalah obat yang udah pasti sembuh, syifa'un, udah pasti menjadi penyembuh dalam setiap masalah. Maka dari itu Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu syifa'ul lima fis sudur, obat dari penyakit jiwa, hati, dan juga mental. Pertanyaannya, bagaimana cara kita healing dengan Al-Quran? Bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran? Sebelum itu, kita itu harus yakin bahwa setiap ayat yang ada di Al-Quran itu sama. Maupun ayatnya pendek, panjang, cuma satu huruf, itu semua sama. Yang membedakan hanyalah fadilahnya, keistimewaannya. Tapi sebetulnya semuanya itu sama-sama istimewa. Maka dari itu kita gak bisa menganggap remeh satu ayat pun di dalam Al-Quran. Contoh seperti Alif Lam Mim, cuma 3 huruf dalam satu ayat. Buat apa ya? Kayak pendek banget gitu. Kita nggak bisa menganggap remeh ayat tersebut, karena setiap ayat dalam Al-Quran itu istimewa. Bahkan Nabi Muhammad itu menyebutkan bahwa satu huruf dalam Al-Quran itu bernilai 10 kebaikan. Jadi kalau kita sudah tahu satu huruf itu mengandung banyak kebaikan, kenapa kita harus cuma baca satu huruf, 3 huruf, maupun cuma 2 huruf? Langsung aja baca satu ayat. Dan juga ketika kita hendak membaca Al-Quran, jangan mencari waktu senggang di mana kita itu bisa langsung menamatkan satu Al-Quran. Contoh nih, aku mau nyari waktu yang paling pas buat baca Al-Quran 1 juz full biar aku cepet hatam. Itu salah banget, karena kita tidak akan bisa menemukan waktu yang paling pas untuk membaca Al-Quran. Kita bisa mulai di waktu-waktu senggang.
Jadi ketika kita punya waktu senggang, nggak lagi ngapa-ngapain, kita bisa mulai mentadaburi, mulai membaca Al-Quran. Nggak harus 1 juz atau 1 halaman penuh, bisa setengah halaman, 3 ayat, 2 baris, 1 baris, ataupun 1 ayat. Itu sudah cukup. Jadi kita itu nggak perlu memberi waktu, meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran, tapi justru kitalah yang mewajibkan Al-Quran menjadi bagian dari hidup kita. Jadi bagaimana dulu Nabi, sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang soleh lain itu mentadaburi Al-Quran? Biasanya mereka ini mentadaburi Al-Quran secara tematik, sesuai dengan problem yang mereka hadapi. Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad itu secara tematik, yakni sesuai dengan apa yang Nabi rasakan pada masa itu. Jadi Al-Quran itu nggak turun sekaligus 1 kitab kepada Nabi. Itu tidak, melainkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Namun Al-Quran itu dapat turun langsung sekaligus 1 kitab di Lauhul Mahfuz nanti. Kenapa ya Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur, nggak langsung sekaligus? Dan kenapa juga di dalam kitab Al-Quran penulisan surahnya itu nggak sesuai turunnya surat tersebut? Contoh nih, surat pertama yang turun itu kan Al-Fatihah, lalu Al-Falaq. Tapi kenapa yang ditulis di Al-Quran itu habis Al-Fatihah, Al-Baqarah? Karena Al-Quran itu turun secara tematik, bukan tanpa alasan, tetapi biar kita bisa mentadaburinya, biar kita bisa mencari solusi, petunjuk yang ada di dalam hidup, di dalam Al-Quran. Jadi semua permasalahan hidup kita, semua pertanyaan-pertanyaan kita terkait kehidupan itu ada di dalam Al-Quran. Kita nggak akan bisa dapat petunjuk kalau kita nggak ngerti kan. Oleh karena itu, buat kita mentadaburi Al-Quran, kita itu harus kenal dulu lebih dekat dengan Al-Quran. Jadi gimana cara kita itu menemukan ayat-ayat yang sesuai dengan permasalahan kita? Buat cara yang gampang, buat kita juga yang sama-sama belajar, kita bisa buka HP, buka Google, terus cari aja di kolom pencarian ayat tentang titik-titik-titik masalah kita. Insya Allah nanti ketemu dan bisa bermanfaat. Lalu juga ada cara yang lebih menarik nih. Semisal kita ada masalah, kita curhat itu ke Allah tentang semua permasalahan kita sambil megang Al-Quran yang dihadapin ke atas ini. Jadi kita kayak sudah siap-siap mau membuka Al-Quran. Tapi sebelum membukanya, kita itu ucap basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Terus buka pelan-pelan secara random. Nanti insya Allah kita ketemu jawabannya. Nanti akan ada ayat yang sesuai dengan permasalahan kita. Tapi kadang kita itu bisa merasa, oh bukan ayat ini yang kita cari. Tapi bagi Allah, ini yang kalian butuhkan, ini yang kalian cari. Atau bagi kalian yang ingin benar-benar memperdalam tentang ayat-ayat Al-Quran, itu bisa mengikuti kajian rutin yang ada di sekitar kalian. Atau lewat video-video YouTube yang biasanya ada ustadz-ustadzah ceramah tentang ayat-ayat Al-Quran. Itu sudah banyak banget sekarang. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada pada masa ini untuk mentadaburi Al-Quran. Baik, sekian ceramah dari saya. Insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua tergolong umat-umat muslimin yang mampu untuk mentadaburi Al-Quran dan mampu untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran jauh lebih jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.